Selamat malam. Kiran buru-buru naik ke motor lalu meminta ojek itu segera pergi. Denny yang melihat motor melaju, tampak kecewa. Ia menghela nafas panjangnya dengan ekspresi kecewa. Besoknya, Kiran mengantar Devan dan Elwin ke bandara. Mereka kini berada di area keberangkatan, bersiap untuk masuk ke dalam. Kalau aku pergi, kau pasti akan merindukanku. Kalau kamu rindu, telepon saja atau video call. Aku pasti akan memenuhi hasratmu, ucap Devan dengan penuh percaya diri seolah Kiranlah yang sangat membutuhkannya. Oke, tapi mudah-mudahan aku bisa menahan rasa rinduku untuk tidak menghubungimu. Aku tidak mau mengganggu kesibukanmu di sana. Kiran pun meladeni suaminya dengan santai seolah ia memang orang yang akan rindu seperti yang dikatakan Devan. Devan yang mendengarnya malah tidak senang. Ia pun bermuka masam tapi kemudian ia tiba-tiba saja M3NC Fem B1 bir Kiran. Kiran terkejut. Matanya membulat melihat Devan. Bahkan ia refleks menyentuh bibirnya sembari melihat kanan kirinya memastikan orang tak memperhatikannya tapi sebagian orang memang sedang memperhatikannya dan itu membuatnya malu. Kau ini selalu saja melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Apa tidak bisa kau menahannya sedikit untuk tidak melakukan hal memalukan ini? Sorry, aku tidak bisa menahannya. Sudah, jangan marah. Aku akan naik pesawat dan kalau kau marah, akan bahaya untukku. Apanya yang bahaya? Tanya Kiran mengerutkan keningnya. Dulu waktu mama dan papa masih sama-sama, mereka tidak boleh marahan kalau salah satu dari mereka mau pergi. Misalnya papa mau pergi jauh. Jadi mama tidak boleh marah. Harus tersenyum dan bahagia supaya papa juga baik-baik saja di jalan. Terus sampai dengan selamat. Oh, aku tahu. Maksud kamu, istri tidak boleh marah kalau suami mau pergi jauh karena itu akan membahayakan dirinya. Aku juga tahu hal itu dan aku sedang tidak marah tapi kesal, jelas Kiran. Apa bedanya sayang? Kesal dan marah sama saja. Pak Devan, kita harus berangkat sekarang. Sahut Elwin mengingatkan. Oke, jawab Devan sembari melirik Elwin lalu kembali melihat Kiran. Berikan aku ciuman sayang, pinta Devan. Kiran mengangguk. Devan pun senang sampai dia menutup matanya bersiap untuk disifem tapi Kiran malah meraih tangan Devan dan mencium punggung tangan suaminya. Devan membuka matanya dan mengerutkan keningnya melihat tangan itu masih dipegang Kiran. Kok cium tangan? Kan minta dicium. Ya sudah, aku cium. Bukan itu. Maksudku. Sudah. Jangan bawel. Nanti kamu ketinggalan pesawat. Kiran sampai mendorong Devan masuk melewati pintu area keberangkatan. Elwin ikut masuk sembari menarik koper bosnya dan juga kopernya. Dah sayang. Layaknya pasangan harmonis, Kiran melambaikan tangannya ke Devan sembari tersenyum. Devan juga melambai. Lalu Kiran memutar tubuhnya dan melangkah pergi. Seketika itu pula, ia menghela nafasnya sembari memegang dadanya. Ia merasa lega karena selama beberapa hari ini, ia tidak akan bahagia terus tanpa Devan. Namun 3 hari berlalu sejak Devan pergi, Kiran merasa ada yang kurang. Entah kenapa ia menjadi kesepian tapi tentu saja ia tidak merasa itu karena Devan. Hidupku jadi tenang sejak Devan pergi. Aku hanya datang ke kantor dan menyelesaikan pekerjaanku. Sangat menyenangkan. Kiran berjalan keluar dari kantor sambil bergumam. Ucapannya seolah ia begitu senang tak ada Devan mengganggunya tapi nyatanya, hatinya terasa kosong. Bahkan Kiran memilih tinggal di rumah orang tuanya, karena tinggal di apartemen Devan, malah membuat perasaannya yang kesepian, makin terasa. Sudah seminggu sejak Devan ke luar negeri, Kiran tak pernah dihubungi oleh Devan.
Kiran juga tidak berniat menghubungi Devan lebih dulu karena tidak mau mengganggu kesibukan Devan di sana. Sikap Devan yang seperti itu, malah membuat Kiran mengira bahwa mungkin Devan sudah bosan kepadanya, karena selama ini, Devanlah yang selalu menghubunginya lebih dulu. Kiran kini berdiri di pantry. Ia sedang membuat kopi instan untuk mengusir rasa ngantuknya. Namun sejak tadi, ia hanya berdiri seperti patung di sana. Padahal, kopi yang ia buat sudah jadi. Bukan tanpa alasan. Ia sedang melamun memikirkan perubahan sikap Devan. Sudah seminggu dia pergi dan dia tidak pernah menghubungiku. Dia hanya menghubungiku saat dia baru sampai di luar negeri. Apa dia sudah bosan padaku atau dia sudah menemukan bule di sana? Batin Kiran menebak. Benar juga. Harusnya aku senang kalau dia ingin mengakhiri pernikahan kontrak ini. Itu artinya, aku akan bebas dan pastinya, hari-hariku akan menyenangkan tanpa gangguan dari dia. Setidaknya, malam hari, aku bisa tidur nyenyak setelah seharian menghadapi dia di kantor. Meski bibirnya berkata bahwa ia senang tapi hatinya berkata lain. Nyatanya, ia tidak senang. "Kamu sedang apa sih, Mbak Kiran?" tanya seorang rekan kerja Kiran yang baru saja masuk di pantry. Kiran menoleh dan langsung melempar senyumnya pada rekan kerjanya yang sesama sekretaris. Tidak apa-apa. Kiran tidak mau dianggap mengabaikan pekerjaannya hingga ia segera meninggalkan pantry sembari membawa kopinya. Ia kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan kembali pekerjaannya yang tertunda. Pukul 16 sore. Kiran sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Jadi, ia bisa meninggalkan kantornya. Di saat ia sedang bersiap-siap untuk pergi, Kiran mendapat pesan dari Papa Denny. Kiran membukanya dan membaca isi pesannya. "Kiran, hari ini aku akan datang menjemputmu di kantor. Jadi, jangan pesan ojek online lagi ya." Kiran menghela nafas lelahnya setelah membawa isi pesan dari Papa Denny. Sebenarnya Mas Denny kenapa sih? Kayaknya terobsesi banget buat anterin aku. Apa dia punya hutang budi sama aku? Ah sudahlah. Aku bohong saja padanya supaya dia tidak datang. Kiran mengetik pesan balasan untuk Papa Denny. "Maaf Mas Denny. Aku tidak ada di kantor. Aku sudah pulang dan baru saja sampai rumah." Kiran sudah berjanji pada Devan untuk menjauh dari Papa Denny. Oleh sebab itu, Kiran menolak ajakan Papa Denny dengan berbohong agar Papa Denny tidak datang ke kantor. Pesannya ke Papa Denny pun terkirim. Kiran kembali memasukkan ponselnya ke dalam tasnya lalu berjalan masuk ke lift menuju lantai bawah. Dengan santai, Kiran keluar dari lift dan melangkah keluar tapi ia dikejutkan oleh Papa Denny yang berdiri di samping mobilnya yang terparkir di depan perusahaan. Kiran buru-buru masuk lagi ke dalam saat Denny menoleh ke arah pintu keluar perusahaan. Di dalam sana tidak ada tempat persembunyian hingga Kiran hanya bisa duduk di lobi dan pura-pura membaca majalah perusahaan di sana. Padahal ia sedang menyembunyikan dirinya dari Papa Denny. Astaga Mas Denny. Ternyata dia sudah ada di perusahaan. Aku kira, dia ada di tempat lain. Tahu gitu, aku tidak perlu berbohong seperti itu padanya. Sekarang aku harus bersembunyi seperti pencuri sampai dia pergi. Kiran tentu akan malu jika ia sampai ketahuan berbohong dan pastinya, Papa Denny akan kecewa padanya. Meski Kiran memang berusaha menjauhi Papa Denny tapi Kiran tidak ingin membuat Papa Denny sakit hati atau kecewa padanya, karena sikapnya yang menghindar. Kiran tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Papa Denny, karena selain Jenar, Papa Denny adalah orang yang selalu peduli padanya ketika masih bersama Indra. Baginya, Papa Denny seorang kakak laki-laki yang baik meski Papa Denny sudah bercerai dari Jenar sebelum ia menjadi tantenya Devan. Pegawai resepsionis yang sedang berdiri di meja kerjanya,
heran dan penasaran melihat Kiran duduk sendiri di sana sembari menutup wajahnya hingga ia datang menghampiri Kiran karena berpikir bahwa Kiran mungkin butuh bantuannya. "Bu Kiran." Kiran terkejut. Refleks, ia mendongak melihat pegawai itu. "SSSTTT. Jangan memanggil namaku. Saya datang karena saya pikir, Anda mungkin butuh bantuan. Aku tidak butuh bantuan apapun. Jadi, sebaiknya kamu kembali saja ke mejamu. Kamu ada di sini malah akan menyusahkanku," bisik Kiran. "Oh baik." Pegawai resepsionis itu pun kembali ke tempatnya. Kiran yang melihatnya mendesah lelah. Lalu ia kembali memperhatikan Papa Denny yang sedang bicara di telepon dengan seseorang. Setelah bicara, Papa Denny masuk ke mobilnya dan melajukan mobil itu. Kiran langsung menurunkan majalah itu dari wajahnya sembari menghela nafas panjangnya. Ia lega akhirnya Papa Denny pergi. Kiran pun beranjak dari sana lalu buru-buru keluar. Namun karena masih khawatir jika Papa Denny muncul hingga ia menutup wajahnya dengan tas miliknya saat berdiri menunggu taksi di depan perusahaan. Baru semenit berdiri di sana, taksi lewat. Dengan cepat, Kiran menghentikan taksi itu lalu naik ke mobil setelah taksi berhenti. Taksi melaju meninggalkan perusahaan menuju rumah orang tuanya. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya Kiran sampai di rumah orang tuanya. Kiran turun dari taksi setelah ia memberikan ongkos taksinya. "Assalamualaikum." Salam Kiran saat ia membuka pintu rumahnya. "Waalaikumsalam." Bu Tina menjawabnya diiringi dengan senyumannya melihat Kiran masuk. "Kamu pasti capek Ki. Kamu mandi dulu, baru makan. Ibu akan masakan makanan kesukaanmu," ucap Bu Tina yang sedang sibuk meletakkan peralatan makannya di atas meja. "Iya Bu," jawab Kiran lalu masuk ke kamarnya. 15 menit kemudian, Kiran keluar dari kamar dan ikut bergabung di meja makan. Di sana, ada Pak Firman yang duduk di kursi rodanya dan ada kedua adik Kiran yang baru saja duduk di kursi mereka masing-masing. Seperti biasanya, Kiran menanyakan kabar ayahnya dan Pak Firman tentu menjawab dengan senyuman. Suasana di ruang makan itu pun menjadi ceria kala kedua adik Kiran ikut bertanya pada ayah mereka seperti yang dilakukan Kiran. Mereka bertanya bukan karena mengejek Kiran tapi mereka juga ingin seperti Kiran yang dianggap anak penuh perhatian dan kasih sayang oleh Pak Firman dan Bu Tina. "Kalian sejak tadi sudah ada di rumah, tapi ikut-ikutan tanya tentang keadaan ayah kalian seolah-olah kalian tidak melihat ayah kalian seharian," ucap Bu Tina. Ibu. Tidak pengertian banget sih. Kita tanya karena Kak Kiran juga bertanya. "Masa kita diam saja," sahut adik perempuan Kiran. "Sudah Bu. Ayo kita makan saja," tegur Pak Firman. Bu Tina pun diam. Sedangkan Kiran tersenyum lembut melihat kedua adiknya. Ia kemudian mengelus kepala adik perempuannya dan sang adik tersenyum senang. Selesai makan malam, Kiran kembali ke kamarnya. Ia melanjutkan pekerjaannya yang baru saja dikirim oleh Elwin lewat email. Pukul 21, Kiran bersiap untuk tidur. Namun, sudah sejam berlalu di tempat tidur, Kiran tak kunjung bisa tertidur. Ia memikirkan Devan. Bahkan ia menjadi khawatir karena berpikir bahwa Devan mungkin saja sakit sampai tak bisa menghubunginya. Dengan segala kekhawatirannya, Kiran bangun dan duduk di sana lalu meraih ponselnya di atas meja nakas. Namun ia tidak berniat menghubungi Devan ataupun Elwin. Ia tidak mau Devan salah paham jika ia tiba-tiba menelpon hanya untuk bertanya keadaan saja. Apalagi selama ini ia selalu ketus pada Devan. Rasanya harga dirinya akan hilang jika ia menghubungi Devan lebih dulu. Akhirnya Kiran menghubungi Jenar karena ia tahu bahwa Devan pasti datang menjenguk kakeknya. "Halo Mbak Jen." "Halo Ki. Apa kabar?" "Kabar baik. Tumben kamu hubungi Mbak."
Aku mengkhawatirkan keadaan ayah dan juga Mbak. Sudah beberapa hari ini, Mbak tidak hubungi aku. Oh begitu. Alhamdulillah kami semua baik. Rencananya, kami akan pulang minggu depan. Oh ya Mbak, seminggu lalu aku antar Devan ke bandara. Dia ada urusan bisnis di Jerman. Apa dia sudah datang lihat Mbak dan ayah? Sudah Ki. Devan sekarang masih ada di rumah kita di sini. Dia sedang main catur sama kakeknya. Ada apa? Kamu mau bicara dengan Devan? Tidak Mbak. Aku cuma memastikannya saja. Kalau mau bicara dengan dia, nanti aku hubungi sendiri di nomornya. Oke deh. Kiran lega mendengar bahwa Devan baik-baik saja. Ia pun tak membahas Devan lagi dan hanya membahas kondisi Tuan Surendra saja. Kiran ikut bahagia mendengar keadaan Tuan Surendra semakin baik. Puas bicara dengan Jenar, Kiran pamit pada Jenar lalu menutup teleponnya. Ia menyimpan ponselnya di tempatnya semula lalu menutup matanya. Akhirnya ia sudah bisa tidur dengan perasaan lega dan senang karena mendengar kabar dari Devan. Devan keluar dari ruangan di sebuah restoran. Ia baru selesai pertemuan dengan klien bisnisnya. Ia buru-buru meninggalkan restoran itu bersama Elwin menuju sebuah pelelangan. Dalam perjalanan menuju tempat pelelangan, ia tiba-tiba memikirkan tentang Kiran. Sudah seminggu, ia tidak menghubungi Kiran dan itu membuat perasaannya terasa hampa. Selama seminggu itu, ia ingin menghubungi Kiran tapi ia tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Seperti saat ini, ia memikirkan Kiran dan berniat menghubunginya tapi pasti ia tidak akan bisa leluasa bicara dan tidak bisa mengobrol lama dengan Kiran. Kita sudah sampai Pak Devan. Sahut Elwin sembari memutar setir mobilnya ke arah gedung pelelangan. Devan menoleh ke Elwin tapi ia tidak mengatakan apapun. Ia beralih melihat suasana gedung pelelangan dari jendela kaca mobil. Banyak mobil mewah terlihat berjejer di parkiran dan pastinya itu semua milik para kalangan kelas atas yang datang untuk menghadiri acara pelelangan. Devan masuk ke dalam gedung pelelangan bersama Elwin. Di pintu masuk, ada dua penjaga yang sedang memeriksa undangan para tamu yang datang. Devan segera menyerahkan undangannya dan masuk ke dalam bersama Elwin. Mereka mengambil kursi paling depan di dalam ruang pelelangan. Seorang perempuan sedang memperhatikan Devan sejak Devan masuk sampai Devan duduk. Lalu, perempuan itu berdiri dari tempat duduknya dan datang menghampiri Devan. Devan! Seru perempuan itu. Devan menoleh ke arah perempuan cantik itu. Ia mengerutkan keningnya karena merasa tidak mengenal perempuan ini. Namun, perempuan itu menyebut namanya. Who are you? Perempuan itu mengulurkan tangannya ke arah Devan sembari menerbitkan senyuman ramahnya. Aku Faya Valencia. Devan menghargai keramahan perempuan ini hingga ia mengulurkan tangannya, berjabat tangan dengan Faya tapi dengan cepat, ia melepaskan tangan Faya. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Devan penasaran. Belum pernah secara langsung. Ini pertama kalinya kita bertemu, jawab Faya. Lalu bagaimana kamu bisa tahu namaku? Tanya Devan. Dari mama kamu. Aku pernah ketemu dengan mama dan kakek Surendra. Mama kamu pernah menunjukkan foto kamu padaku, makanya aku tahu kamu. Tapi aku tadi sempat ragu untuk sapa kamu karena takut salah orang. Cuma waktu kamu duduk paling depan, aku langsung sadar kalau kamu Devan, soalnya kakek Surendra bilang kalau kamu yang akan menggantikannya ke acara pelelangan. Makanya aku juga diminta untuk menggantikan papa ke acara ini. Akhirnya Devan mengerti alasan kakeknya memaksanya datang ke pelelangan. Ternyata untuk mempertemukannya dengan Faya. Devan tidak mengatakan apapun. Ia kesal pada kakeknya. Bahkan ia tak mempersilahkan Faya duduk di sebelahnya. Padahal, Faya berharap Devan mempersilahkannya duduk di sana.
Boleh aku duduk di sebelahmu? Pada akhirnya, Faya sendiri yang meminta izin pada Devan untuk duduk di sebelah Devan. Silahkan. Meski Devan mempersilahkan Faya duduk tapi raut wajahnya tampak tidak senang. Faya pun duduk di samping Devan dengan perasaan senang. Bahkan senyuman terus terpancar di wajahnya tapi kemudian ia menoleh ke depan dan fokus melihat orang yang mulai menunjukkan barang pelelangannya. Keterlaluan kakek. Ternyata niatnya memintaku datang kemari untuk menjodohkanku dengan wanita ini. Bikin kesal saja. Setidaknya kalau mau jodohkan orang yang sesuai lah. Wanita ini jelek. Tidak ada satupun yang menarik darinya. Dia seperti wanita bar, batin Devan kesal. Padahal Faya cantik, anggun dan seksi. Namun di mata Devan, Faya tidak menarik sama sekali sampai ia menganggap perempuan itu jelek.